Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang kembali di channel Dr. Unair TV. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemirsa di mana pada hari ini merupakan momentum yang tepat untuk kita belajar bersama narasumber hebat yang sudah kita hadirkan di sini dan pastinya bersama saya Beni Aji sebagai moderator yang akan memandu jalannya pembicaraan pada hari ini. Dan pada hari ini diperingati hari yang sangat spesial, yakni Hari Stroke Sedunia. Tepatnya tanggal 29 Oktober 2023. Karena momentum yang tepat ini, maka marilah kita bersama-sama mengenali, mengetahui terkait gejala, penyebab, dan cara penanganan stroke itu sendiri. Dan pastinya bersama narasumber hebat kita yakni Dr. Yudi Adrianto, spesialis syaraf, konsultan neurovaskular dan neurointervensi. Selamat datang dokter, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bagaimana Pagi. kabarnya dokter Yudi? Alhamdulillah baik ya, sehat nih. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia Baik, dokter. terima kasih. Jadi hari ini dokter merupakan momentum yang spesial di mana kita akan membahas terkait stroke itu sendiri Baik, dokter. baik, baik. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terkait Dr. Unair TV, di mana Dr. Unair TV merupakan salah satu platform pengembangan pengetahuan dan edukasi terkait kesehatan untuk masyarakat yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan mungkin langsung saja dokter, Baik, karena topiknya benar-benar menarik dokter. Pertanyaan pertama dari saya, yakni mungkin masyarakat sudah tahu apa itu stroke. Tapi pada dasarnya apa definisi dari penyakit stroke itu sendiri dokter? Iya, baik. Terima kasih ya. Jadi sudah diundang. Jadi stroke sendiri adalah merupakan defisit neurologis vokal atau global ya. Dia berlangsung akut atau mendadak, biasanya lebih dari 24 jam. Dan biasanya disebabkan karena gangguan pada pembuluh darah otak ya. Jadi dia spontan, bukan karena penyebab yang lain gitu ya. Stroke sendiri bisa mengenai otak, sistem saraf pusat ya, yakni otak, medula spinalis dan retina ya, sehingga ada istilah-istilah stroke mata dan sebagainya. Ya, itu kira-kira. Baik dokter. Terkait penyebab itu sendiri dokter, apa saja faktor resiko dan penyebab dari penyakit stroke ini dokter? Iya, jadi mencegah tentu lebih baik ya. Jadi harus kita kenali apa sih faktor resiko itu. Faktor resiko ada dua ya, ada modifiable dan non modifiable. Jadi ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah gitu. Yang tidak bisa diubah apa? Misalkan usia ya. Usia yang lebih lanjut tentu lebih rentan terkena stroke ya. Kemudian jenis kelamin. Secara umum pria lebih mudah terkena stroke daripada perempuan. Tetapi itu paradigma yang kurang tepat juga ya. Ternyata pada usia tertentu perempuan juga lebih rentan terkena stroke ya. Jadi dua-duanya memungkinkan, tapi secara umum laki-laki lebih rentan ya. Kemudian dari riwayat keluarga. Jadi ada keluarga kita yang yang terkena sakit stroke, itu tendensi untuk terkena stroke lebih tinggi kalau kita ada keturunan. Kemudian ada area-area tertentu ya, area ras ya. Ras itu tertentu itu bisa berdampak juga pada faktor risiko yang tidak bisa diubah atau non modifiable. Sedangkan faktor risiko yang bisa diubah lah ranah kita di sini. Jadi kampanye stroke kita mengenalkan faktor risiko ini supaya masyarakat tahu dan menghindari. Yaitu apa? Yang pertama yaitu darah tinggi ya atau hipertensi gitu ya. Hipertensi, kemudian kencing manis ya atau diabetes mellitus ya. Lalu peningkatan kolesterol ya. Jadi dislipidemia istilahnya. Jadi kolesterol yang tinggi itu ya bisa. Kemudian imobilisasi ya. Jadi jarang olahraga itu ya, apalagi stres ya. Nah, itu yang kira-kira secara umum ya yang bisa berpotensi untuk sebagai faktor risiko yang bisa diubah. Ya, silakan. Baik dokter, berarti stres itu juga bisa memicu penyebab Ya, stroke ya dokter? tentu saja. Mengapa hal itu bisa terjadi dokter? Iya, jadi kita setiap hari juga stres ya. Jadi, tapi stres itu pada kadar tertentu juga dibutuhkan ya. Level kecil tidak berlebihan tentu dan tidak berlanjut gitu ya. Jadi stres ini secara umum ya bisa menyebabkan tentu tekanan darahnya akan tinggi ya. Tekanan darah tinggi tentu itu juga sebagai salah satu faktor risiko stroke tadi itu ya. Jadi depresi, stres itu akhirnya bisa berdampak pada stroke kalau ini berkelanjutan.
sehingga harus ditangani stres itu. Mari kita santai-santai saja ya, menjalani kehidupan dengan baik, gitu seperti. Baik dokter. Kemudian terkait tadi sudah disebutkan oleh dokter bahwa semakin tinggi usia maka potensi Semakin seseorang lanjut usia. Iya, semakin lanjut usia maka potensi seseorang terkena stroke itu semakin tinggi. Nah, apakah stroke itu bisa terjadi di usia muda, dokter? Iya, ya betul. Jadi faktor usia menjadi penting. Lanjut usia memang secara statistik memang lebih rentan ya. Tapi ternyata sampai saat ini kasus-kasus yang sering kita tangani juga stroke semakin muda usianya ya. Bahkan umur 30, 25 sudah bisa terkena stroke. Tapi stroke-nya tentu jenis-jenis tertentu. Misalkan ada kelainan-kelainan pembuluh darah otak sehingga dia rentan terkena stroke. Jadi jenis stroke tertentu ya. Nah, itu jadi juga faktor resiko tertentu, misalkan dia ada gangguan jantung usia muda, itu trombus atau bekuan darahnya bisa lepas dan bisa membuntu di pembuluh darah otak, bisa jadi stroke. Jadi stroke jenis tertentu bisa terjadi pada usia muda justru paling banyak ya. Tapi secara umum memang usia lanjut menjadi faktor resiko yang cukup signifikan ya. Baik, dokter. Kemudian bagaimana gejala dan tanda awal pada stroke itu sendiri, dokter? Iya, jadi tentu prevensi lebih penting ya, tetapi deteksi dini juga kalau sudah terkena, deteksi dini menjadi sangat penting karena penanganan stroke ini adalah time is brain ya, jadi waktu adalah otak gitu ya jadi istilahnya. Jadi harus sesegera mungkin ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Jadi deteksi dini menjadi penting. Yang pertama, tadi saya bilang ada defisit neurologis vokal atau global ya, jadi tiba-tiba dia mengalami kelumpuhan tubuh separuh gitu ya. Semua hal yang separuh itu di otak penyebabnya ya, gitu ya. Kemudian atau penurunan kesadaran yang mendadak gitu ya, gitu. Atau kesemutan tubuh yang sifatnya separuh juga gitu ya. Jadi memang otak tergantung, stroke itu tergantung lokasi otak yang terkena gitu ya, itu kira-kira. Kemudian pelo mendadak. Nah, jadi selain ada kelumpuhan, ada pelo mendadak, itu harus segera ke rumah sakit ya, karena waktu pertolongan kita hanya singkat ya, ini kurang dari 4,5 jam, harus segera dibuka itu sumbatan di pembuluh darah otaknya sehingga kecacatannya atau bahkan kematiannya, angka kematiannya berkurang gitu ya. Kemudian bagaimana dokter untuk penanganan pertama jika salah satu orang terdekat kita tiba-tiba mengalami stroke ini, dokter? Ya, Apa penting yang harus sekali kita itu. lakukan, Ya, dokter? jadi deteksi dini menjadi penting sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit ya, sehingga tidak ada pertolongan yang dilakukan di rumah yang terbaik. Yang terbaik adalah membawa ke rumah sakit gitu. Karena segera harus kita pastikan dan lakukan pertolongan karena kita berpacu dengan waktu gitu ya. Berpacu dengan waktu karena masa golden period, masa terbaik pertolongan adalah kurang dari 4,5 jam. Jadi otak ini sangat penting. Jadi kalau dia cedera maka akan berdampak pada kecacatan dan kematian yang cukup tinggi gitu ya. Ya. Baik, sangat perlu di-highlight ya para pemirsa, 4,5 jam. Jadi itu adalah waktu yang sangat krusial apabila salah satu orang terdekat kita mengalami stroke ini. Harus langsung kita bawa ke rumah sakit. Kemudian, stroke itu kan ada intensitasnya ya dokter. Ya, Nah, untuk stroke ringan dokter, definisi dari stroke ringan ini apa dokter? Karena masyarakat umum ini juga terkadang sudah ya, tahu ya, ya. terkait stroke ringan ini dokter. Iya, sebenarnya tidak ada ya istilah stroke ringan, stroke berat itu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah gejalanya mungkin ya. Kalau misalkan kesemutan separuh tubuh, mungkin itu dalam tanda petik dianggap ringan. Jadi prinsipnya itu ya stroke atau bukan stroke gitu. Tapi ingat, stroke itu bisa masih dinamis ya. Pertama mungkin bisa saja gejalanya ringan, tetapi dia seiring dengan waktu prosesnya masih berjalan gitu. Sehingga kalau sudah berat ya terlambat kita nanti penanganannya. Jadi stroke tidak ada definisi stroke ringan, stroke berat. Itu mungkin klasifikasi sesuai gejala yang dirasakan masyarakat awam ya. Tapi pada prinsipnya mari langsung ke rumah sakit karena waktu pertolongannya sangat singkat gitu ya. Baik dokter. Jika seseorang terkena stroke, berapa kemungkinan seseorang tersebut sembuh, dokter? Ya, jadi stroke itu ya bisa sembuh, tetapi semua orang stroke itu ada gejala sisa atau sequel ya. Gejala sisa inilah yang kita khawatirkan gitu ya, yaitu angka kecacatannya. Jadi angka morbiditas
stroke ya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia masih nomor satu gitu ya. Jadi angka kecacatannya itu. Jadi stroke sendiri bisa sembuh sesuai dengan fase akutnya itu yang perlu dirawat ya di rumah sakit. Tetapi gejala sisa ini yang bergantung pada penanganan awal dari stroke itu sendiri. Semakin cepat datang ke rumah sakit, maka sequel atau gejala sisa tentu akan semakin minimal gitu ya, atau bahkan tidak ada. Nah, di sini saya pengen ngulik-ngulik lagi dokter Ya, terkait penyakit sisa dalam tanda kutip dari penyakit stroke itu gejala sendiri. sisa ya. Iya, benar dokter. Itu contohnya seperti apa Oh dokter? ya, jadi seringkali kita temui di lingkungan mungkin ya, ada orang stroke gitu. Sudah sembuh tapi gejalanya masih ada gitu ya. Jadi masih jalannya masih nyeret gitu ya. Bahkan mungkin ngomongnya masih pelo atau bahkan kadang-kadang yang gejala yang berat eh, tirah baring lama gitu di tempat tidur. Itu yang kita tidak inginkan gitu ya. Jadi itu merupakan gejala sisa gitu. Sedangkan fase akut stroke sendiri itu sudah terlewati, tetapi gejala sisa yang ditimbulkan karena otak ini kemampuan untuk recovery-nya eh, relatif lebih lambat ya, relatif lebih lambat dan minimal dan sangat tergantung waktu penanganan gitu. Semakin cepat kita tangani sumbatan pada pembuluh darah otaknya semakin cepat kita buka, maka area otak yang bisa kita selamatkan akan semakin banyak gitu. Dan tentu itu berbanding lurus dengan angka recovery-nya. Begitu ya. Baik dokter. Kemudian terkait apabila ada orang tua yang stroke, Ya. apakah anaknya itu berpotensi tinggi terkena stroke dokter? Iya, jadi bukan stroke-nya mungkin ya, faktor resikonya itu. Jadi faktor resiko stroke itu memiliki kecenderungan untuk eh, keluarganya terkena gitu ya. Jadi misalkan stroke sendiri memang terkena stroke, kemudian ada faktor resiko lain, misalkan darah tinggi, kencing manis itu bisa membuat anggota keluarga lain menjadi tendensinya lebih besar terkena hal yang sama gitu ya. Jadi karena itu saya sarankan kalau memang ayahnya atau ibunya terkena stroke atau faktor resiko lain ya, faktor resiko vaskuler istilahnya ya, darah tinggi, kencing manis, nah itu sebaiknya juga melakukan screening ya, screening setidaknya 1 tahun sekali ya, apalagi kalau usianya sudah 40 atau lebih ya, jadi harus menjaga pola hidup yang sehat sehingga bisa mengendalikan faktor resikonya dan tidak terkena stroke ya. Baik dokter, pertanyaan terakhir yang pastinya sangat penting bagi masyarakat untuk tahu bagaimana cara mencegah penyakit stroke itu sendiri dokter. Iya, betul sekali. Jadi mencegah tentu lebih utama ya. Nah, jadi penting sekali itu. Jadi untuk mencegah adalah kenali dan kendalikan faktor resiko ya. Kenali dan kendalikan. Jadi kita harus men-screening diri sendiri, apalagi pada kondisi-kondisi yang kita memiliki faktor keturunan ya, ayahnya atau ibunya yang terkena stroke atau faktor resiko vaskuler yang lain. Jadi setelah mengenali juga mengendalikan. Kalau ada darah tinggi ya dikontrol supaya normotensi ya. Kemudian kalau gulanya tinggi atau diabetes ya dikontrol dengan obat-obatan, obat minum atau bahkan insulin sesuai dengan saran dokter. Ya, kemudian olahraga yang teratur, pola hidup yang sehat ya, diet tinggi sayur, buah ya. Nah, itu. Kemudian diet rendah kolesterol, hindari stres ya, olahraga yang teratur, ya, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Nah, itu insya Allah akan mencegah untuk tidak kita terkena stroke gitu ya. Benar sekali dokter. Dan pastinya pencegahan tersebut bisa dilakukan dimulai dari niat ya para pemirsa. Supaya bisa lebih sehat dan pastinya untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Nah, mungkin dokter, Ya, dari dokter Yudi, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa dokter Unair TV ini? ya. Saat ini kita memperingati Hari Stroke Sedunia ya, tanggal 29 Oktober. Kita secara serentak melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengenali dan mengendalikan faktor resiko stroke. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah deteksi dini. Deteksi dini stroke sangat mudah, yaitu ada kelumpuhan tubuh separuh badan ya, kemudian ada pelo mendadak ya, kemudian ada kesemutan tubuh separuh mendadak ya, maka jangan lupa untuk langsung ke rumah sakit gitu ya, karena waktu pertolongan kita mepet gitu ya, hanya kurang dari 4,5 jam itu yang terbaik ya, sehingga kalau lebih dari 4,5 jam maka angka kecacatannya akan semakin meningkat. Saya rasa seperti itu ya.
Baik dokter, terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa serta Ya, penjelasan yang sangat jelas. Semoga kita di sini bisa semakin sadar untuk mencegah stroke sedini mungkin. Seperti yang tadi dokter Yudi sampaikan. Terima kasih banyak ya, dokter terima atas kasih. kehadirannya yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau, mengedukasi kita semua dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari webinar atau Zoom kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Beni Aji mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Terima kasih ya. Merdeka Unair kita